bulan Sya'ban. Bulan yang diapit dengan dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, meskipun bukan salah satu dari Ashurul Hurum, tapi banyak sekali memiliki keistimewaan-keistimewaan. Bang Seguro Agung menuliskan Sya'ban, ya, itu huruf shimnya adalah asyukru dan huruf ainnya al-ahdu. Baknya barzah, alifnya al-itsbat, dan huruf nunnya adalah nur, cahaya. Kemarin kita sudah berbicara masalah bulan Sya'ban dan syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan mengadakan bulan Sya'ban untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang al-ahdu. Al-ahdu adalah perjanjian, persaksian, perjanjian manusia kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh ketika Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Allah mengambil janji dari keturunannya, yaitu untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan apa dan dengan siapapun. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu bersabda, wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini perjanjian manusia pada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Ketika Allah mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakangnya Nabi Adam alaihissalam. Keturunan-keturunan mereka dan diminta oleh Allah mereka itu untuk bersaksi bahwa Allah adalah sebagai Tuhan. Sebagaimana dikatakan, Allah bertanya kepada ruh yang akan dimasukkan ke dalam rahim ibunya, alastu bi rabbikum, maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya. Al-ahdu yaitu hibzu, menjaga. Di samping menjaga, kita juga harus selalu mengawasinya. Ya. Mengawasinya halan bihalin. Terus menerus. Ya. Tidak putus. Jadi perjanjian itu adalah memelihara sesuatu wa muraihi halan pada halin. Menjaga sesuatu demi masa ke masa. Artinya menjaga perjanjian itu seumur hidup. Nah, maka dikatakan minal mu'minina rajulun sodaku ma'ahadullah alaih. Dari sebagian orang-orang mukmin ada orang laki-laki yang membenarkan, yang menepati janjinya kepada Allah. Ya. Kita selalu berjanji kepada Allah di dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah. Bukan punya kita. Kita ibadah, bukan milik kita. Kita hidup, bukan milik kita. Bahkan mati kita, bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kita diperintahkan oleh Allah
untuk selalu mensucikan, tidak menyekutukannya dengan apapun, dengan siapapun. Maka paminhum man kodo nahbahu. Sebagian dari mereka ada yang telah lewat berlalu dengan perjanjiannya, dia berhasil melaksanakan perjanjiannya kepada Allah. Dia tidak peduli susah, dia tidak peduli senang, dia tidak peduli siang, dia tidak peduli malam, pagi atau sore, sakit atau sehat, tetap gigih mempertahankan janjinya kepada Allah. Tidak peduli dia dalam keadaan sibuk ataupun dalam keadaan dia memiliki banyak waktu. Tetap dia jaga janjinya kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Ya. Wa minhum yantadzir wa ma badalhum tabdila. Ada juga mereka yang menunggu-nunggu antara kesusahan ataupun kemenangan. Ini terjadi kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi Bai'atur Ridwan. Sayyidina Utsman sebagai utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Quraisy terdengar kabar bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Maka mereka semuanya panik. Nah, akhirnya Rasulullah mengadakan Baitur Ridwan untuk tidak lari untuk membela Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka tidak memegang senjata. Tapi mereka tetap berjanji. Ya. Dan mereka ini harap-harap cemas. Kemana Umar kok tidak kembali-kembali? Ada apa? Nah ini dia. Ya. Jadi mereka menanti-nanti tentang kemenangan. Dan juga mereka menanti-nanti diperbolehkannya haji. Ini. Tuh. Tetap mereka teguh memegang perjanjian. Tidak merusak perjanjian tersebut. Ya. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak mengganti ya perjanjian itu. Tapi ini yang dimaksud adalah perjanjian kita kepada guru mursyid. Bagaimana kita memegang teguh janji kita kepada guru mursyid? Kapankah kita berjanji kepada guru mursyid yang pada hakikatnya kita berjanji kepada Allah? Ketika kita dia talqin, ya. Talqin itu adalah janjinya seorang murid kepada guru mursyid yang pada hakikatnya janjinya seorang hamba kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Yang seperti dikatakan ketika kita berzikir ya, bahwa sesungguhnya ya Allah fauqa aidihim. Sesungguhnya tangan Allah berada di atas tangan mereka. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya. Kita berjanji kepada guru mursyid, sesungguhnya kita berjanji kepada Allah. Sebagaimana sahabat berjanji kepada Rasulullah, pada hakikatnya berjanji kepada Allah. Para sahabat angkat janji, ikrar ya, al-ahdu kepada Rasulullah yang sesungguhnya berjanji kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ya. Jadi dikatakan kalau orang yang teguh memegang janji kepada Allah, la yamkinu ya, asyafa'ila manitakhadha inda rahmani ahda. Kalau orang yang ingkar janji, karena janji kita kepada guru mursyid untuk mengamankan, melestarikan amalannya dan ajarannya, maklumatnya, ya, ataupun larangannya. Ini dia perjanjian kita kepada guru mursyid. Bagaimana kita beramal dengan amaliyah mursyid? Bagaimana kita mengamalkan
zikir yang diajarkan oleh guru mursyid. Bagaimana kita menjalankan maklumat guru mursyid? Hmm. Kalau kita sudah ditalkin, sudah angkat janji kepada guru mursyid, tapi tidak menjalankan, tidak mengamalkan, tidak mengamankan, tidak melestarikan, cuma ditalkin saja, sohbah tidak, mengamalkan tidak, bergabung, bergaul, silaturahmi kepada ikhwan tidak, maka sesungguhnya mereka itu yang tidak mengamalkan, tidak mengamankan, tidak melestarikan, katakan la yumkin, la yamlikuna, ya la yamlikuna syafa'ata ila man ittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Karena dia teguh memegang janjinya. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimat taqwa. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Jadi orang yang memegang teguh dengan janjinya, maka akan diturunkan sakinah, diturunkan ketenangan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Nah, ini dianya. Apa tuh kalimat takwa? La ilaha illallah. Jadi wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha wa kana Allah bikulli syai'in alima. Jadi mereka wajib kepada mereka nih kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut untuk memilikinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu ini. Ya, orang yang teguh memegang janjinya kepada Allah dengan cara mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalan-amalan yang diberikan oleh guru mursyid, maka mereka berhak memiliki kalimat takwa la ilaha illallah di dalam tubuhnya, di dalam kalbunya. Bukan kalimat la ilaha illallah yang ditulis di pintu, bukan kalimat la ilaha illallah yang ditulis di kaca mobil, bukan la ilaha illallah yang ditulis di kitab, bukan la ilaha illallah yang ditulis di buku. Tapi kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan sebagaimana diajarkan oleh guru mursyid kita, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la-nya itu ya ditarik dari bawah pusar dua jari. Ditarik, diangkat sampai ke otak. Jadi zikir jahar diucapkan, dirasakan, nah, dibayangkan. Diucapkan dengan suara bisotin kawin. Lalu dibayangkan sedang menulis la ilaha illallah pada diri kita. Sebagaimana ditulis oleh guru mursyid ketika ditalkin. Dari bawah pusar dua jari, kita bayangkan, kita rasakan huruf la. Ya. Kita tarik sampai ke otak kita. Kita rasakan denyutnya di mana? Ya, di antara dua dada kita, di ulu hati, latifatul akhfa namanya. Naik ke atas menembus tenggorokan kita, berada di antara dua alis. Namanya latifatul nafas. Ya. Sampai naik ke ujung kepala, yaitu ubun-ubun, bernama latifatul kolam. Itu huruf la. Kita bayangkan lagi, kita ucapkan lagi, kita rasakan lagi kalimat ilaha yang kita turunkan
dari otak kita ke arah bahu sebelah kanan. Diturunkan ke dada yang meliputi, ya kita rasakan denyutnya di atas susuk dua jari, maaf, yang disebut latifatul khofi, dan diturunkan ke bawah susuk dua jari dada sebelah kanan yang namanya latifatul ruh. Lalu digeser dari dada kanan untuk mengucapkan kalimat illallah. Ya, dari dada kanan digeser ke bahu sebelah kiri dan menundukkan kepala kita. Ya, kita hantamkan bidor bin syadidin, ya, sampai ke pangkal dada kita. Ya, illa, ya, hantamkan illa di atas susuk dua jari dada kiri. Ya, lalu kita hantamkan yang diakhiri di hati sanubari kita, di bawah tulang rusuk lambung, dengan menghembuskan lafaz Allah sekuat-kuatnya, namanya bidor bin syadidin, yang meliputi latifatul qalab dan latifatus sirri namanya. Nah, ini dia. Tertulis dah kalimat takwa, tertulis kalimat ikhlas di dalam kalbunya, maka yang diharapkan oleh guru mursyid kita adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, yang telah tercantum, yang telah terpatri di dalam kolbunya, maka ketika dia selesai masa hidupnya, selesai masa kontrakannya di dunia, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin banyak suara-suara yang mengganggu karena saya ada dalam perjalanan. Ya, berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.